Nah, oke, kita masuk pembahasannya aja ya. Di sini kami kelompok 6 akan membahas tentang penerapan sistem monitoring parkir kendaraan berbasis Android pada Universitas Negeri Riau. Oke, pertama itu parkir merupakan suatu keadaan di mana sebuah kendaraan berhenti dan ditinggal oleh pemiliknya suatu untuk misalnya sementara ya. Selanjutnya ada permasalahan yang terjadi saat ini pada sistem parkir Universitas Negeri Riau masih menggunakan proses manual, yaitu melakukan proses pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar, maka akan memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses analisis terhadap data kendaraannya tersebut sehingga tidak efisien. Oke, baiklah, selanjutnya analisis kebutuhan pengguna. Itu pertama kita menggunakan SLTC untuk membangun monitoring, maksudnya parkir kendaraan berbasis Android ini menggunakan perangkat SDLC atau System Development Life Slice, di mana dengan adanya metode ini diharapkan dapat mempercepat proses analisa kebutuhan sistem parkir. Selanjutnya SDLC terdiri beberapa tahap yang dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama itu ada analysis, yang kedua design, yang ketiga implementation, yang keempat testing, yang kelima education. Oke. Yang pertama ada recommend analysis, melakukan analisis pesaing saat ini mengumpulkan persyaratan sistem kebutuhan finansial dan membuat rencana yang efektif untuk pengembangan sistem, mendefinisikan tujuan dan sasaran untuk proyek bisnis. Yang kedua desain, mempelajari kebutuhan sistem, mempelajari pengguna akhir dan desain untuk sistem yang akan melayani pengalaman yang luar biasa dan visual menarik. Oke, selanjutnya implementation. Diperlukan logika dan kode akan dilaksanakan pada tahap ini. Ini sangat sensitif, semua arsitektur dan sistem bagian inti didefinisikan dalam tiap tahap ini. Oke, yang selanjutnya testing, membangun dari sistem modul yang diperlukan dan menemukan bug, kesalahan dan masalah untuk memberikan kesalahan sistem gratis. Yang kelima evaluation, mulai menggelar untuk berproduksi liris dan untuk benar-benar kerja sistem kerja bagi pengguna akhir. Oke, selanjutnya orang-orang yang terlibat dalam sistem antara lain. Yang pertama karo parkir, kedua administrator. Karo parkir yaitu orang yang bertugas untuk memasukkan data tentang parkir, baik parkir masuk maupun keluar. Yang kedua administrator bekerja sebagai mengupdate data petugas, baik administrator maupun petugas parkir. Yang kedua mengupdate data opsional parkir. Yang ketiga mengupdate data blok parkir. Yang keempat mengedit biaya parkir. Yang kelima memberikan laporan operasional sehingga dapat dikerjakan beberapa total biaya dan kendaraan per harinya, serta memberikan laporan data pegawai. Selanjutnya ada analisis fungsional. Persyaratan fungsional mendefinisikan fungsi dari
suatu sistem atau komponen dalam pembuatan aplikasi ini membutuhkan beberapa fungsional requirement yang dibutuhkan untuk pada proses sistem monitoring parkir kendaraan. Selanjutnya, untuk lokasi parkir menjadi dua, yaitu parkir umum dan parkir khusus. Oke. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan konstruksi untuk melakukan definisi, untuk melakukan deskripsikan hubungan yang terjadi antara aktor dan aktivitas yang terdapat pada sistem. Dan ini hasilnya pada use case. Oke, lanjut. Dan sini dapat jelaskan pada gambar adalah alur sistem parkir yang berjalan di sistem parkir Universitas Negeri Riau. Oke. Selanjutnya ada flowchart parkir masuk. Yang pertama ada start, terus kita input kendaraan dan nomor polisi dan registrasi kendaraan dan status kendaraan. Lalu setelah cek kita bisa pilih iya atau tidak. Kalau iya, kita info kendaraan sudah ada. Kalau tidak, data disimpan. Selanjutnya, info data telah disimpan, nomor parkir. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ilham Akbaruddin tentang di sini ada diagram flowchart parkir keluar, bisa dilihat di dalam gambar. Gambar 3 diagram flowchart parkir keluar. Ada beberapa tabel flowchart. Yang selanjutnya ada activity diagram menu login. Di sini ada 2 tabel, ada petugas dan sistem. Ya, di sini ada 4 menu login dan sampai tampilan halaman menu utama. Selanjutnya di sini ada activity diagram parkir masuk. Bisa dilihat di dalam gambar ada 3 tabel. Di sini ada pengunjung, petugas dan sistem. Di sini ada beberapa flowchartnya. Selanjutnya di sini ada activity diagram menu. Di sini ada beberapa 2 tabel, di situ ada petugas dan sistem. Bisa dilihat di dalam gambar. Selanjutnya di sini ada sequence diagram kendaraan. Di sini ada beberapa, ada pelanggan, ada login, ada form jenis kendaraan, ada database. Selanjutnya di sini ada sequence diagram monitoring. Selanjutnya di sini ada sequence diagram parkir keluar, bisa dilihat di dalam gambar. Selanjutnya di sini ada sequence diagram parkir, bisa dilihat parkir masuk, bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada kelas diagram, ada 7 tabel, ada pengguna, login, kunci kendaraan, menu utama pengguna, engine, notifikator, terus ada location, bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada rancangan database. Untuk mempermudah proses implementasi, peneliti memvisualisasikan dalam bentuk rancangan database. Di bawah ini merupakan rancangan database yang dibuat peneliti. Ada 3 tabel. Yang pertama tiket, share, dan parkir. Pada gambar dapat dijelaskan bahwa untuk membuat aplikasi tersebut diperlukan 3 tabel pada database, di antaranya tabel tiket, share, dan parkir. Selanjutnya di sini ada cara kerja sistemnya. Di sini ada 2 bagian, yaitu bagian tugas aplikasi Android perparkiran dan untuk memasukkan data kendaraan yang ingin parkir pada Universitas Negeri Riau.
Dan untuk mahasiswa, staf bisa memonitoring kendaraannya di web sistem monitoring. Yang pertama, di situ ada cara kerja sistem untuk petugas security. Harus memiliki handphone Android, lalu security dapat melakukan login memakai akun info yang telah terdaftar. Yang kedua, di sini ada cara kerja sistem untuk mahasiswa dan staf mahasiswa, dan staf bisa memonitoring kendaraannya yang terparkir pada Universitas Negeri Riau untuk mengetahui jumlah kendaraan yang terparkir dan sisa slot parkir. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian kami. Yang pertama, sini ada tampilan sistem untuk petugas. Yang pertama ini adalah tampilan login. Pada gambar di atas menggambarkan desain tampilan form login petugas terlebih dahulu untuk memasukkan info untuk login. Setelah itu akan masuk ke tampilan menu home. Selanjutnya di sini ada tampilan menu masuk, bisa dilihat sendiri gambarnya. Pada menu masuk, parkir masuk, di sini ada pada gambar di atas menggambarkan desain tampilan masuk jika pengendara memasuki Universitas Negeri Riau. Petugas akan memasukkan data pengendara yang ingin parkir. Selanjutnya di sini ada tampilan menu keluar. Nah, di sini menu parkir keluar pada gambar di atas menggambarkan desain tampilan menu. Jika pengendara ingin keluar Universitas Negeri Riau, pengendara wajib mengembalikan tiket parkir kepada petugas. Selanjutnya di sini ada tampilan menu laporan. Pada gambar tampilan menu laporan, pada gambar di atas menggambarkan desain tampilan laporan. Menu tersebut tujuannya untuk melihat jumlah kendaraan yang terparkir di Universitas Negeri Riau. Di sini selanjutnya ada di situ ada tampilan sistem untuk mahasiswa dan staf, tampilan monitoring laporan total kendaraan terparkir. Yang pertama di sini ada grafik kendaraan perharinya, bisa dilihat di gambar. Tampilan grafik kendaraan pada gambar di atas menggambarkan desain tampilan grafik kendaraan perharinya. Mahasiswa dan staf bisa melihat berapa kendaraan yang parkir dan mengetahui kapasitas lahan di Universitas Negeri Riau pada sistem monitoring. Selanjutnya di sini ada data laporannya. Data laporan perharinya pada gambar di atas menggambarkan desain tampilan data laporan. Mahasiswa dan staf bisa mengetahui berapa total kendaraan yang parkir pada Universitas Negeri Riau per hari ini. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.